Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan di sini Bu Tifa. Pada kelas 10 ini kalian akan mempelajari dua mapel yang diampu oleh Bu Tifa, yaitu pelajaran pendidikan kemuhammadiyahan, kemudian pendidikan tarikh. Nah, untuk pendidikan kemuhammadiyahan itu nanti kalian mempelajari di hari Senin. Kemudian kalau untuk pendidikan tarikh itu nanti kalian mempelajari di hari Selasa. Nah, sebelumnya mari kita anak-anak membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum itu silakan kalian menyiapkan buku tulis kalian, kemudian catat poin-poin penting yang sudah Bu Tifa yang akan Bu Tifa jelaskan pada pertemuan kali ini. Nah, karena pertemuan minggu lalu itu libur, jadi pada pertemuan kali ini kita materi pertama. Nah, di bab pertama ini kita akan membahas karakteristik perguruan Muhammadiyah. Nah, itu ada 3 poin karakteristik perguruan Muhammadiyah. Yang pertama ada sejarah perguruan Muhammadiyah, yang kedua ada tujuan perguruan Muhammadiyah, yang ketiga ada ciri khas perguruan Muhammadiyah. Nah, itu nanti akan kita bahas di bab pertama. Nah, namun pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas 2 poin, yaitu yang sejarah perguruan Muhammadiyah dan tujuan perguruan Muhammadiyah. Nah, apa sih yang akan ada di pikiran kalian ketika kalian melihat lambang Muhammadiyah? Apa yang ada di pikiran kalian ketika kalian melihat itu lambang Muhammadiyah? Nah, kalau menurut Bu Tifa itu bisa sebuah organisasi, kemudian didirikan di Yogyakarta oleh siapa? Oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian yang kedua ada dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu apa? Amar ma'ruf berarti mengajak ke yang baik, kemudian nahi munkar mencegah ke yang buruk. Seperti itu. Itu yang ketika Bu Tifa melihat lambang Muhammadiyah, Bu Tifa langsung memikirkan hal itu, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke sejarah perguruan Muhammadiyah. Nah, apa sih yang melatar belakangi sejarah perguruan Muhammadiyah itu didirikan? Kalau misalnya kalian sudah mempunyai buku pendidikan kemuhammadiyahan, silakan dibuka halaman 4. Itu ada penjelasannya sejarah perguruan Muhammadiyah. Apa yang melatar belakangi sejarah perguruan Muhammadiyah itu didirikan. Nah, ternyata pada saat itu, pada awal abad ke-20, terjadi dualisme pendidikan yang terjadi pada saat itu. Yang di satu sisi pendidikan Islam yang diwakili pesantren tradisional yang hanya mengajarkan ilmu agama. Jadi pada saat itu hanya ada pesantren tradisional yang mengajarkan ilmu agama, dengan di sisi lain ada sekolah-sekolah Belanda yang mempelajari ilmu umum. Nah, kemudian apa sih yang mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan pendidikan Muhammadiyah itu? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi salah satunya yaitu sebagai bentuk perlawanan terselubung terhadap kolonialisme Belanda, media pembebasan masyarakat dari jerat kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, sistem kasta, dan pelaksanaan ajaran agama yang kurang autentik. Nah, hal tersebut yang mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan pendidikan kemuhammadiyahan dengan melakukan pembaruan sistem pendidikan Islam. Jadi sistem pendidikan Islam itu dapat mengimbangi kemajuan sekolah-sekolah Belanda, seperti itu. Nah, jadi sistemnya yang dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu diadaptasi dari 2 lembaga. Yang pertama ada lembaga pendidikan pesantren tradisional dengan sekolah Belanda. Nah, jadi itu pada waktu itu terdapat 2 lembaga yang dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan pendidikan Muhammadiyah. Itu. Nah, ternyata dari beliau itu mengadaptasi spirit keislaman yang dikembangkan oleh pesantren tradisional dan diperbarui. Kemudian sedangkan dari segi pengajaran dan kurikulumnya itu mengadaptasi dari sistem yang diterapkan di sekolah Belanda. Nah, dari faktor tadi itu berawal dari situlah banyaknya perguruan Muhammadiyah di mana-mana. Bangunan-bangunan sekolah atau madrasah Muhammadiyah itu melambangkan pengkhidmatan Muhammadiyah terhadap rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Mulai dari apa? Mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, sekolah lanjutan pertama, sekolah lanjutan atas, sekolah-sekolah kejuruan. Kemudian ada akademik, kemudian ada institusi ilmu pendidikan, dan universitas dan lain sebagainya. Nah, itu udah dari awal
kenapa banyak bangunan-bangunan Muhammadiyah yang didirikan. Ternyata tidak hanya dari sudah mencakup secara keseluruhan pada masa itu. Nah, kemudian menurut HS Projokusumo, Ketua Majelis Pendidikan dan Pengajaran yang sekarang itu Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah. Nah, kegiatan pendirian sekolah atau madrasah Muhammadiyah bermula dari inisiatif beberapa pengurus cabang yang menghubungi beberapa orang yang hendak mewakafkan tanahnya ataupun menghibahkan tanahnya seperti itu. Sedangkan di satu sisi juga dibeli dari mengumpulkan uang secara bergotong royong. Nah, pembelian tanah ini tuh terkadang bisa lunas secara cepat, namun terkadang juga butuh waktu bertahun-tahun untuk melunasi tanah tersebut. Selain itu juga ada berkat bantuan dari pihak yang menjual tanah yang berkeinginan untuk mewakafkan atau menghibahkan tanah yang belum dibayar. Nah, itu tadi Muhammadiyah, berdirinya perguruan Muhammadiyah. Kemudian, nah, dengan membangun sekolah atau madrasah, Muhammadiyah telah memberikan andil yang besar dalam mencerdaskan bangsa. Nah, nilainya ini menjadi lebih besar lagi manakala diingat pada zaman dahulu, pada zaman Belanda itu Muhammadiyah dan Muhammadiyah dengan sekolah dan madrasahnya itu telah membuat pendidikan menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, dari yang kecil hingga hingga rakyat kecil yang tidak mungkin tuh mengirimkan anak-anaknya mereka untuk belajar di sekolah yang dibangun oleh pemerintah Belanda seperti itu. Dan kemudian pada zaman kemerdekaan itu sistem pendidikan Muhammadiyah yang memberikan pelajaran agama bersama-sama dengan pelajaran umum. Jadi langsung dua sistem pada zaman dahulu, pada zaman Belanda tersebut. Nah, kemudian telah diangkat dan diterima menjadi sistem pendidikan nasional. Nah, itu tadi penjelasan tentang latar belakang berdirinya perguruan Muhammadiyah seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi di poin B, yaitu tujuan perguruan Muhammadiyah. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang perguruan atau pendidikan Muhammadiyah? Nah, jadi perguruan atau pendidikan Muhammadiyah itu memiliki arti yaitu pendidikan modern yang mengintegrasikan pendidikan agama Islam dengan kehidupan dan antara iman dengan kemajuan secara terpadu. Nah, dari rahim pendidikan Muhammadiyah itu diharapkan melahirkan generasi muslim yang terpelajar, yang kuat iman dan kepribadiannya, sekaligus mampu menghadapi dan menjawab tantangan zaman seperti itu. Kemudian apa sih visi pendidikan Muhammadiyah? Ada yang tahu nggak? Ya, visi pendidikan Muhammadiyah itu ditetapkan pada Muktamar Muhammadiyah ke-48 atau Muktamar 1 Abad Muhammadiyah, yaitu membentuk manusia pembelajar yang takwa, berakhlak mulia, berkemajuan dan unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni atau ipteks sebagai perwujudan tajdid. Tajdid itu pembaruan, dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar tadi meniru yang baik dan mencegah yang buruk seperti itu. Nah, ternyata pendidikan Muhammadiyah itu berasaskan Islam yang berdoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, setidaknya ada 40 nilai yang ditanamkan di sekolah atau madrasah Muhammadiyah. Nah, ada apa saja sih, Bu? Nah, ternyata yang pertama ada berpihak kepada mustaqim dan duafa, berpikiran maju, bersahaja, bertanggung jawab, bijak, damai, dinamis, disiplin, hemat, kasih sayang, kerjasama, kesederhanaan, keseimbangan, keteladanan, komitmen, kreatif, layanan, loyalitas, membaca, kemudian menghargai, nasionalisme, pembaruan atau tajdid, percaya diri, persatuan, proaktif, qanaah, rendah hati, sabar dan bersyukur, santun, sikap kritis, beramal soleh, teliti dan cermat, kemudian toleransi dan ulet. Nah, ini tadi itu semua nilai-nilai yang ditanamkan dalam rangka mewujudkan visi pendidikan Muhammadiyah. Apa sih tadi yang visi pendidikan Muhammadiyah? Tadi sudah kita jelaskan, yaitu membentuk manusia pembelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, berkemajuan dan unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni atau ipteks sebagai perwujudan tajdid, dakwah amar ma'ruf nahi munkar seperti itu. Jadi visi dan nilai-nilai pendidikan Muhammadiyah ada 40 nilai. Kemudian kita lanjut lagi, tujuan pendidikan Muhammadiyah itu apa sih? Ada yang tahu nggak?
dibuka bukunya halaman 7. Nah, tujuan pendidikan Muhammadiyah itu mewujudkan manusia berakhlak mulia, bercakap, kemudian percaya pada diri sendiri, berguna bagi masyarakat dan negara. Nah, kita ulas satu persatu. Pertama, ada manusia muslim. Apa sih manusia muslim itu? Nah, berarti manusia yang seluruh hidup dan kehidupannya senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai kepribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, artinya seorang muslim sejatinya akan selalu berserah diri dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia hanya hidup dan kehidupannya itu hanya untuk Allah dan Allah saja, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada berakhlak mulia. Nah, akhlak mulia ini dinilai dari dan dipandang dari sisi yang maha dan pembuat peraturan sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan ukuran akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya semakin tinggi akhlak seseorang, maka semakin pula tinggi derajatnya. Nah, kita sebagai pelajar Muhammadiyah senantiasa selalu mempelajari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha memahami serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satunya apa sih? Berkata yang benar dan berkata yang baik itu, kemudian adil, kemudian saling tolong menolong, seperti itu. Kemudian ketiga, ada cakap yang berarti mempunyai kemampuan dalam bidangnya. Nah, cakap juga berarti cerdas dan ampuh dalam menentukan sikap dan perbuatan yang tepat sesuai dengan tugas seorang muslim yang memiliki ilmu pengetahuan, seperti itu. Kemudian yang keempat, kita lanjut lagi, yang keempat yaitu percaya pada diri sendiri. Nah, seseorang yang dikatakan memiliki kepercayaan pada diri sendiri manakala dia itu memiliki sifat positif yang serta mau menata kehidupan ke depan dan penuh rasa optimisme. Misalnya ketika kalian sudah kelas 3, nah kalian ketika ditanyakan oleh guru kalian mau lanjut kuliah atau kerja, kalian harus optimis. Kalian mau lanjut kerja boleh, mau lanjut kuliah juga boleh, dan itu nanti akan kalian lakukan. Jadi kalian harus percaya diri dengan keputusan kalian dan kalian harus bisa menjalankannya, seperti itu ya. Kemudian yang kelima, ada berguna bagi masyarakat dan bangsa. Nah, setelah melalui proses pendidikan, kalian tuh peserta belajar Muhammadiyah itu diharapkan mampu untuk mengabdikan dirinya dan berkontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat dan bangsa. Nah, salah satunya apa sih? Nah, salah satunya itu belajar dengan baik dan berprestasi dalam bidangnya. Ketika kalian sekolah, silakan kalian belajar dengan sungguh-sungguh, kalian belajar dengan tekun, kemudian kalian berprestasi di sekolah kalian. Kemudian yang kedua, tidak menyebarkan hoaks. Kemudian yang ketiga, berguna bagi lingkungan. Yang keempat, ada mengembangkan pemikiran kritis. Yang kelima, ada berprestasi di kancah internasional. Nah, itu tadi pengertian poin-poin dari tujuan pendidikan Muhammadiyah yang mewujudkan manusia muslim berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, berguna bagi masyarakat dan negara. Nah, silakan tadi yang sudah Bu Tiva jelaskan, silakan kalian tulis poin-poin pentingnya di buku tulis masing-masing ya, sebagai acuan belajar kalian. Nah, jadi pada pertemuan kali itu kita hanya membahas sejarah perguruan Muhammadiyah dan tujuan perguruan Muhammadiyah. Nah, silakan minggu depan silakan kalian pelajari tentang ciri khas perguruan Muhammadiyah. Itu ada beberapa poin. Yang pertama ada pengertian pendidikan kemuhammadiyahan, yang kedua ada tujuan pendidikan kemuhammadiyahan, yang ketiga ada kedudukan dan fungsi pendidikan kemuhammadiyahan, yang keempat ada nilai-nilai pendidikan kemuhammadiyahan. Silakan kalian pelajari di halaman 8 ya. Mungkin cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.